sampaikan, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dipakai oleh manusia untuk digunakan atau dipakai untuk memerintah kepada komputer. Jadi manusia itu ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lain-lainnya, sama halnya juga dengan komputer yang memiliki bahasanya tersendiri. Nah, dengan bahasa pemrograman kita bisa membuat sebuah game, aplikasi, website, dan juga AI sekaligus, atau seperti artificial intelligence atau ChatGPT dan begini dan lainnya. Nah, jadi itu aja perkenalan singkatnya tentang bahasa pemrograman. Dan contoh-contohnya lagi untuk bahasa pemrograman itu saat kita bermain game atau membuka aplikasi TikTok, secara tidak langsung itu di balik layar prosesnya itu terdapat sebuah bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer itu sendiri. Jadi itu mengenai singkat tentang bahasa pemrograman. Dan akan lanjut ke pembahasan mengenai sejarah bahasa pemrograman Python. Baik. Sejarah dan inspirasi. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada awal 1900-an di Seaway, Belanda. Terinspirasi dari bahasa ABC, Python dirancang untuk menjadi bahasa manusiawi. Filosofi utamanya diringkas dalam Zen of Python. Indah itu lebih baik daripada dulu, dan kesederhanaan adalah segalanya. Jadi Guido van Rossum ini membuat bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dipelajari oleh banyak orang, terutama bagi pemula. Seperti adik ini kan pemula aja. Karena itu kita memiliki sintaks mudah dibaca dan tidak terlalu rumit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya seperti contohnya itu Java dan seperti ini. Prinsipnya ya seperti di atas ini tadi, kesederhanaan adalah segalanya, membuat Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling terkenal dan yang paling mudah untuk saat ini. Selain itu, Python sebenarnya diambil dari kata acara komedi di Inggris, bukan dari ular. Awalnya itu Monty Python Flying Circus. Monty Python Flying Circus. Saat ini Python digunakan dalam pembuatan website, kecerdasan buatan atau AI, analisis data, dan game. Kalian bisa membuat contohnya kayak game. Kayak contoh saya kemarin buat game menebak kartu, catur, dan beberapa lainnya. Itu mudah untuk kalian. Karena itu salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah untuk saat ini. Gampang banget sebenarnya. Kalau kalian intinya ada niat, intinya cuma niat saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa Python diciptakan dengan tujuan untuk pemrograman menjadi lebih sederhana, yang paling gampang. Python adalah suatu codingan atau bahasa pemrograman dasar yang paling gampang di awal. Gampang banget sebenarnya. Yang penting kalian lihat. Yang paling susah itu menurut saya pribadi itu Java. Java agak ribet, terutama di bagian di from design. Itu bagian. Nanti kalian paham sendiri. Oke. Setelah kita mengenai sejarah dan inspirasi dari Python, sekarang kita mengenal lebih lanjut tentang apa itu Python yang akan dibaca oleh teman saya, yaitu Kak Arido. Pak Arido, silakan Kak. Bawa lagi. Oke. Di sini kita akan membahas tentang apa itu Python. Nah, jadi kalian udah tahu ya, Python itu salah satu bahasa pemrograman dari banyaknya bahasa pemrograman. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Jadi Python itu bahasanya interpretatif. Python dieksekusi baris demi baris oleh interpreter, memungkinkan proses debugging dan prototyping yang sangat cepat. Dan juga Python itu multiguna lalu juga luas. Dikenal sebagai bahasa general purpose, Python dapat digunakan hampir semua tugas seperti web development, pembuatan AI ataupun hingga data scientist. Oke, lanjut. Nah, tadi udah menjelaskan apa itu Python. Sekarang kita menjelaskan mengapa belajar Python. Kalau kalian bertanya mengapa belajar Python, di sini saya akan jelaskan. Jadi Python itu sintaksnya tuh sederhana. Nah, jadi kalian
Dan komunitas dari Python ini juga sangat kuat, sangat luas. Jadi setahu saya itu komunitas Python tuh itu jutaan di seluruh dunia tuh jutaan ada yang menggunakan Python. Dan dukungan komunitas global yang masif itu memudahkan pencarian solusi atas masalah error atau kalian mau belajar untuk pemula bisa dicari di internet secara mudah. Soalnya komunitasnya juga banyak. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Banyaknya bahasa pemrograman. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Jadi Python itu bahasanya interpretatif. Python dieksekusi baris demi baris oleh interpreter, memungkinkan proses debugging dan prototyping yang sangat cepat. Dan juga Python itu multiguna lalu juga luas ya. Dikenal sebagai bahasa general purpose, Python dapat digunakan hampir semua tugas seperti web development, pembuatan AI ataupun hingga data scientist. Oke, lanjut. Di sini saya akan jelaskan. Jadi Python itu sintaksnya sederhana. Nah, jadi kalian yang misal ada sedikit fasih di bahasa Inggris ya ini sangat cocok untuk dipelajari untuk pemula. Bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Inggris, mudah dibaca dan dipahami oleh pemula juga. Lalu juga Python itu mempunyai produktivitas yang tinggi juga ya. Menulis lebih sedikit kode untuk hasil yang lebih banyak dan dibandingkan bahasa Java atau C++. Nah, iya. Dan komunitas dari Python ini juga sangat kuat, yang sangat luas. Jadi setahu saya itu komunitas Python tuh itu jutaan ya, di seluruh dunia tuh jutaan ada yang menggunakan Python. Dan dukungan komunitas global yang masif itu memudahkan pencarian solusi atas misal error atau kalian mau belajar untuk pemula bisa dicari di internet secara mudah ya. Soalnya komunitasnya juga banyak. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya.
Python, bawahnya Java, JavaScript, bawahnya Java, terus bawahnya C++, sini terus TypeScript, C atau C++ dan Golang atau Python keras karena memang Python itu sangat mudah dan dipelajari, fleksibel sehingga banyak yang belajar mudah. Oke, ada pembahasan terus nih. Jadi kita tuh bukan sekedar kayak hobi, melainkan instrumen utama perusahaan besar seperti Google, NASA, Netflix, dan Spotify. Karena memang perusahaan besar itu sangat mudah dan pelajari dan fleksibel. Oke, sekarang di web development itu seperti pengembangan desain project itu kayak website itu. Kalau AI itu seperti artificial intelligence itu ya itu seperti mempermudah mencari codingan, seperti kayak memudahkan membuat aplikasi project website itu, seperti contoh PC, Gemini. Bilangannya itu misal mengatur 3 sampai dengan 19,50 itu bilangan pecahan. Jadi bilangan yang kayak misal uang kembalian itu kan karena makin tinggi. Jadi itu adalah pecahannya. Selanjutnya itu adalah bilangan boolean, logika true atau false, di mana bilangan logika yang alurnya itu untuk menentukan false atau true. Jadi bilangan itu salah atau benar nih. Misal contohnya itu kayak ulangan. Si Mahathir dalam logika si Mahathir itu harus mencapai nilai 80 di atas 80 untuk lolos. Jadi kalau misalnya Mahathir nilainya 75, maka dia akan false kalau lolos. Oke, selanjutnya. Ini kayak aturan pengkodean, kayak bahasa pengkodean dari Python. Misalnya kayak kita bikin apa ya, akun, kayak kita mau login ke akun game atau akun media sosial ya, kan itu password. Nah password kalau kita isi salah satunya, misalnya kurangnya misalnya Mahathir 123, kita bikinnya Mahathir 12, dia bakalan itu kan salah satunya. Nah juga kalau juga kayak Python ini kalau kita salah dalam pengkode itu kayak pembuatan kodenya, dia bakalan error, bisa bilang kita error. Jadi untuk juga nih ada tuh print itu untuk memerintahkan di Python itu untuk mengumpulkan teks yang kita input tuh dari itu print dan halo itu nanti bakalan ke apa ya, muncul ke layar itu. Nah untuk pagar itu yaitu untuk komen kan kita nih misalnya bikin kode yang lumayan rumit ya, kita bisa bikin komentar untuk mengingatkan kita kalau nulis tersebut itu untuk apa. Dan untuk yang Mahathir itu Mahathir sama dengan
nomor kontak. Nomor kontak kayak misalnya nama misal gua nge-save namanya si Tania dengan nama Tania itu nama kontaknya itu bisa dibilang variabelnya. Dan di dalam nomor itu ada namanya nomor itu ya nomor telepon. Di dalam nama di dalam kotak yang namanya Tania tadi ada nomor telepon. Nah, nomor telepon itu adalah di datanya. Nah, kita tidak perlu memanggil nomor tersebut, mencari nomor tersebut. Kita perlu cuma memanggil itu aja, memanggil namanya aja. Oke, lanjut ke tadi. Kira-kira udah bisa nggak kira-kira untuk jadi coding? Kalau bisa kita lanjut, nanti kita bikin kelompok. Nanti kita udah bikin kelompok, nanti kita bikin kuis. Selesai jadi coding. Nanti dikasih hadiah, upload juga. Gimana? Udah bisa nggak? Atau perlu diusul lagi? Dijelasin lagi? Kita lanjut ke daily coding nanti. Belajar kata-kata nanti dikasih ke adik-adik. Buat nanti coding nanti dibimbing sama kakak-kakaknya. Gimana? Bisa nggak? Bisa? Oke, masalah akun media sosial ya. Kan itu password. Nah, password kalau kita isi salah satunya misalnya kurangnya bisa 5 akhir 1 2 3 kita bikinnya Mahathir 1 2 dia bakalan itu kan salah kan passwordnya. Nah juga sama juga kayak Python ini kalau kita salah dalam pembuatan kodenya dia bakalan error, bisa bilang syntax error. Jadi untuk juga nih ada fungsi print itu untuk memerintahkan si Python itu untuk memunculkan teks yang kita input tuh dari itu tuh printkan halo ibu itu nanti bakalan ke muncul ke layar laptop gitu. Nah untuk pagar itu yaitu untuk komen kan kita nih misalnya bikin kode yang lumayan rumit ya, kita bisa bikin komentar untuk mengingatkan kita kalau fungsi tersebut itu untuk apa. Dan untuk yang Mahathir sama dengan warteg enggak, itu sebenarnya variabel itu yang tadi tuh sebentar. Variabel itu kayak kita bikin nomor kontak kayak misalnya nama kita buat nge-save namanya si Taniar dengan nama Taniar tuh nama kontaknya itu bisa dibilang variabelnya. Dan di dalam nomor itu ada namanya nomor telepon. Di dalam namanya di dalam kotak yang namanya Taniar tadi ada nomor telepon. Nah nomor telepon itu adalah tipe datanya. Nah kita tidak perlu memanggil nomor tersebut, mencari nomor tersebut. Kita perlu cuma memanggil itu aja, memanggil namanya aja. Oke, lanjut ke teknik. Kira-kira udah bisa nggak kira-kira untuk teknik coding? Kalau bisa kita lanjut, nanti kita bikin kelompok. Nanti udah bikin kelompok, nanti kita bikin kuis. Selesai teknik coding. Ntar ada hadiahnya. Upload gua. Gimana? Udah bisa nggak? Atau perlu dijelasin lagi? Kita lanjut ke teknik coding nanti. Laptop kakak-kakak nanti dilanjut ke adik-adik buat nanti coding nanti dibimbing sama kakak-kakaknya. Gimana? Bisa nggak? Bisa? Bikin kelompok. Game 4
dan flash. Oke, sekarang Popularitas bahasa. Kualitas bahasa pemrograman itu lebih banyak tahun 2005 itu dari Python, bawaannya Java, JavaScript, Java, terus bawaannya terus sini terus TypeScript, C atau C++ dan Golang, baru Python Rust karena memang Python itu sangat mudah dan dipelajari, fleksibel sehingga banyak yang belajar mudah. Oke, ada yang bagus nih. Jadi kita tuh bukan sekedar kayak hobi, melainkan instrumen utama perusahaan besar seperti Google, NASA, Netflix, dan Spotify. Karena memang perusahaan besar itu sangat mudah dan pelajari dan fleksibel. Oke, sekarang di web development tools seperti membuat pengembangan desain project itu kayak website itu. Kalau AI itu seperti artificial intelligence itu ya seperti mempermudah mencari codingan, seperti kayak memudahkan membuat aplikasi project website itu, seperti contoh ChatGPT, Gemini, Cloud, AI semua itu. Nah, dari itu untuk mengolah data yang dari Python, analisis kayak misalnya data yang jumlahnya lebih besar. Otomasi itu untuk mengerjakan tugas-tugas secara otomatis sehingga lebih efisien. Jadi Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat relevan dan banyak dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Selanjutnya.
Di sini di dalam buku ini dia sekarang jadinya teks, bentuknya teks. Kalau kita dibilang tadi string. Benar. Oke. Oke kita. Mana hak? Kalau mau maju. Kalau mau maju. Udah fotonya? Nah, satu lagi nih. Oke. Makasih. Saya kan dulu. Satu lagi. Masih ada lagi. Bantu, Cok. Gue cuma liatin dong. Ada tambah beb. Kalian. Ada. Yang di judul tadi, yang di judul itu yang variabel sama apa tadi? Variabel sama gitu. Di datanya nih, berarti ini variabel. Ini namanya nih variabel A. Isinya itu 100. Jadi kita diminta hasil nih. Ini variabel hasil. A berarti 100, terus ditambah B 300 nih. Jadi itu yang
bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang telah dilaksanakan? Sangat bermanfaat. Oke, yang kedua, apakah materi yang disampaikan itu sudah dipahami? Saya udah. Oke, yang ketiga itu bagian apa yang paling kamu sukai dari kegiatan hari ini? Bagian coding dan debug. Oke. Sekarang apakah kegiatan ini membuatmu lebih tertarik untuk belajar tentang komputer? Ya. Tarik. Sekarang yang terakhir, apa pesan atau kesanmu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Pesan atau kesan? Sama dulu. Kesannya seru banget, terus benar-benar nambah experience banget. Terus pesannya ya untuk kita semoga kita bisa belajar karena seru banget jujur aja. Dari awal kita mulai sampai sekarang, saya sekarang udah ngerti kayaknya jauh lebih banyak hal-hal kecil tentang Python. Semoga kalian semua masuk surga nanti. Kalau dari kamu, gimana? Lumayan banyak experience biar misalnya sih kalau misalnya Bisa tertarik dengan Oh, dapat pengalaman juga. Terima kasih ya. Bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini? Terus kedua, apakah materi yang telah dipahami? Apa pesan atau kesanmu setelah Apa bang? Langsung jajan ke kanan. Agak kayak di GT gitu kota panjang. Seru banget sih. Ya asik banget. Banyak bisa diajak berbicara. Iya, cuma sih paham soalnya. Iya. Bagian apa yang paling kamu sukai dari Iya yang tadi tuh yang menjawab pertanyaan gitu. Iya. apakah kegiatan ini membuatmu lebih menarik tertarik untuk belajar tentang ini apa? Ya sangat tertarik. Kelima, apa pesan atau kesanmu setelah mengikuti kegiatan ini? Kesannya sih seru banget ya Kak. Kesannya tuh iya. Sering-sering kasih hadiah. Baik adik-adik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan